Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita akan merasakan sukacita ketika kita menerima sebuah pemberian atau hadiah. Apalagi jika pemberian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Demikianlah halnya dengan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Kita diajak untuk bersukacita, sebab kita telah menerima suatu pemberian yang berharga dari Tuhan, yang mustahil bisa kita dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan dan usaha kita. Pemberian itu hanya dapat kita terima hanya karena kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Lebih tepatnya dikatakan kasih karunia Tuhan yang membangkitkan kita dari kematian karena dosa dan pelanggaran kita. Dalam nats ini, Paulus menjelaskan perbedaan yang sangat berlawanan antara mati karena dosa dan hidup karena kasih karunia. Kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang mati untuk dirinya sendiri. Orang mati tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Namun, oleh karena kasih karunia, Tuhan yang besar telah membangkitkan kita dari kematian bersama dengan kebangkitan Kristus. Maka Paulus menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha atau karena hasil pekerjaan kita, tetapi itu semua adalah kasih karunia Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita diperlihatkan keadaan hidup yang sangat kontras perbedaannya, yaitu kehidupan orang yang menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu yang tunduk pada roh jahat. Orang yang tunduk pada roh jahat adalah orang-orang yang mati, sebab
dalam dirinya tidak ada kemerdekaan. Sebab hidupnya, keinginannya, dan pikirannya sudah diperbudak, dikendalikan roh jahat untuk hidup dalam hawa nafsu daging dan perbuatan jahat. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita telah dihidupkan dari kematian. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sebab dalam kematian oleh dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan daging yang jahat ini. Namun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan kembali, memerdekakan kita melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang menciptakan kita. Firman Tuhan mengajar kita agar hidup dengan penuh sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menghidupkan kita dalam kasih karunia yang besar itu. Apa yang terbaik untuk hidup kita telah diberikan oleh Tuhan. Bahkan kebaikannya itu akan terus menyertai kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 7, bahwa pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia Tuhan itu akan menjadikan kita manusia yang berkualitas, manusia yang produktif, sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Kita bukan lagi orang-orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak punya harapan hidup, yang berpikiran sempit dan dangkal, yang hanya bisa mengatasi masalah dengan mengikuti keinginan daging yang jahat. Mudah untuk berputus asa, mudah untuk emosi, sakit hati, yang hanya bisa menggantungkan hidup pada pikiran dan kekuatan kita saja. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan oleh kasih karunia Tuhan, yang telah Dia kerjakan di dalam hidup kita ini melalui Yesus Kristus. Sehingga kita hidup penuh dengan pengharapan. Kita mampu untuk memiliki pikiran dan pandangan yang luas, bahwa dalam keterbatasan kita ada kasih karunia Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Jika kita mengingat kembali perjalanan umat Israel di padang gurun, yang mereka tahu hanyalah bersungut-sungut tentang kehidupannya. Sikap yang mereka tunjukkan inilah yang bisa digambarkan dengan orang-orang yang mati karena keinginan dagingnya yang jahat. Mereka yang tidak tahu bersyukur bahwa Tuhan sudah berbuat banyak atas hidup mereka dan yang menyertai perjalanan hidup mereka sampai sejauh itu. Sehingga Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka, supaya mereka sadar bahwa tidak ada yang baik yang akan mereka terima dalam hidupnya jika bersungut-sungut. Bagaimana kita dapat merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan jika kita sendiri hanya tahu bersungut-sungut, tetapi tanpa kita sadari Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidup kita ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dan ditaruh di sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan Tuhan Yesus menggunakan gambaran ular tembaga ini untuk menggambarkan kematiannya di kayu salib. Dan jalan satu-satunya supaya selamat hanyalah memandang kepada Yesus. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar hidup bersukacita dalam hidup ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Bersama kita ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia memberikan dirinya bagi kita dan Dia hendak menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya itu kepada kita pada masa yang akan datang.
Kita bukan orang-orang yang berpikiran sempit, dengan mudah menyerahkan diri kita kepada keinginan daging yang jahat ketika menghadapi tekanan, masalah, penderitaan. Kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.